Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rentika, NIM F2018011205. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kimia medisinal yang berjudul hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan agonis dan antagonis, yaitu senyawa agonis dan senyawa antagonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kemudian, tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis itu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Yang kedua adalah pengetahuan tentang agonis-antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan. Kemudian ada berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat untuk dilepaskan atau menurunnya kecepatan kelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Kemudian ada penyebab utama ketidaksesuaian atau incompatibility antara obat-obat yang dikombinasikan dan ketidaksesuaian. Kemudian kita masuk pada antagonis ketersediaan biologis. Antagonis farmakokinetik menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah jaringan menurun. Kemudian dapat menyebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, itu yang pertama menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, kemudian meningkatnya ekspresi obat aktif, meningkatnya proses bioaktivasi obat, yaitu menurunnya proses bioaktivasi obat, kemudian menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia, kemudian secara langsung antara obat kombinasi. Kemudian kita masuk pada kombinasi obat terjadi jika yang pertama melibatkan campuran 2 atau lebih obat, dan yang kedua itu formulasi berbeda dan diminum bersama, dan yang ketiga itu penggunaan 2 obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Jadi dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkat efek, dan antagonis itu penurun efek. Kemudian ada kombinasi obat dalam meningkatnya aktivitas obat. Yang pertama adalah efek potensiasi, yaitu senyawa punya efek yang kecil, tapi jika ditambah senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Efek ini terjadi dengan cara meningkatnya ketersediaan farmasetik, dan yang kedua itu meningkatnya ketersediaan obat dalam tubuh dengan contohnya itu isopropanol tidak bersifat hepatotoksik, tetapi bila zat tersebut diberikan pemberian CaCl4, efek hepatotoksik dari CaCl4 akan menjadi jauh lebih besar dibanding diberikan secara sendiri. Kemudian kita lihat kapan kombinasi obat itu diperlukan. Baiklah, di sini ada obat kombinasi yang punya efek potensi. Gunanya dosis yang rendah sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Dan yang kedua ada obat A menyembuhkan infeksi, obat B menghilangkan gejala akibat infeksi, contohnya itu pada infeksi pernapasan. Kemudian antibiotik digunakan untuk menyebabkan infeksi, analgetik atau antihistamin untuk menurunkan gejala. Adapun yang ketiga itu untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Kemudian kita lanjut pada adakah kerugian lain dari kombinasi obat. Jarang penggunaan obat lebih dari satu untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Di sini ada dalam penyimpanan dapat terjadi reaksi kimia antara obat kombinasi, kemudian dosis obatnya itu tidak fleksibel, kemudian itu seiring dosis yang diberikan tak akurat dapat terjadi.
Kemudian ada antagonis pada fasa. Antagonis farmakokinetik yaitu menghambat senyawa agonis untuk berespon. Kemudian ada tidak berikatan dengan reseptor, terus disebut antagonis kimia atau mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Kemudian ada potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Kemudian kita bisa lihat sendiri ada contoh peparin protamin dan ion logam dengan dimerkarol. Kemudian kita masuk pada antagonis antar obat pada fasa, yaitu farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik, antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Kemudian antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, ataupun irreversibel. Di sini ada antagonis kompetitif, yaitu senyawa antagonis dan antagonis saling berkompetisi dalam merebutkan tempat reseptor sehingga agonis berinteraksi dengan reseptor penurunan aktivitas agonis. Kemudian ada antagonis non-kompetitif, yaitu pengurangan afinitas pada reseptor, pengurangan aktivitas intrinsik, kemudian menghalangi transmisi impuls, interaksi dengan molekuler. Kemudian di sini ada kombinasi antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif, bisa kita lihat sendiri. Terima kasih. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi